Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dipertemukan kembali dengan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 11 dengan materi perkembangan Islam Daulah Mughal. Dengan poin pembelajaran yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Mughal, dan yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Daulah Mughal berkuasa di India mulai abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, berdampingan dengan tiga daulah lainnya, yaitu Daulah Utsmaniyah dan Daulah Safawiyah. Peranan Daulah Mughal sangat besar dalam perkembangan agama Islam di India, mulai dari sastra hingga arsitektur. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia mempunyai ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tenggara pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapatkan amunisi tambahan dari Daulah Safawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Pada saat itu, India dalam keadaan kritis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan atau Gubernur Lahore meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Banipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahan di Delhi. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, diantaranya adalah yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menggalangkan kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Kedua, Humayun tahun 1530 sampai 1556 Masehi.
Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa daulah Safawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Ketiga, Jalaluddin Muhammad Akbar tahun 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya, dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 Masehi dikenal sebagai Perang Panipat II. Keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal sebuah dinasti yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Keempat, Nuruddin Muhammad Salim tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Yang lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Jahangir berhasil menundukkan Bengala tahun 1612 Masehi, Mewar 1613 Masehi, Kangra 1615 Masehi. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore, dekat Sarai Saadabad di Bimber pada tahun 1627 Masehi. Shah Jihan 1628 sampai 1658 Masehi. Lahir 5 Januari 1592. Merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jihan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Di masa kekuasaan Shah Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jihan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat.
Shah Jihan meninggal dunia 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Keenam, Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai etnitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka, pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaan yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Bahadur Shah tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jenderal memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrusyar, keponakannya sendiri. Kedelapan, Jahandar tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Murza Muizuddin Muhammad Khan pada masa pemerintahan Shah Alam. Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Kesembilan, Bahadur Shah tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah merupakan pengganti Akbar II, penentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal yang diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam di Mughal, India. Sejak saat itu, umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India. Demikianlah pembahasan materi bab 2 dari pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.